Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pantas dapat julukan baru selain julukan Ustadz Gaul, yaitu Ustadz Kreatif. Selain menggagas pengajian I Like Monday, diam-diam Ustadz yang punya nama populer UJ ini ternyata juga punya UJ Center. Selain itu UJ juga punya website sendiri dan yang terbaru dia memperkenalkan SMS Obat Hati. Kemarin UJ memperkenalkan ketiga-tiganya sekaligus kepada media. UJ Center adalah Konser-konser tersebut juga nyaris tanpa publikasi di Indonesia. Mereka tidak gengsi menyapa para sobat padi yang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Ada kan band yang misalnya gengsi, buat apa main di luar negeri tapi yang nonton juga Indonesia. Tapi kita sendiri senang menghibur teman-teman yang ada di sana yang udah lama nggak tahu berita Indonesia, dan saya sendiri lihat terharu juga lihat teman-teman pekerja misalnya yang di Hongkong dan menangis gitu, kayak ingat gimana sih Indonesia gitu. Sementara itu grup rock asal Bandung Riff kemarin berangkat menuju Paris untuk mengikuti festival musik di sana. Riff diundang oleh pemerintah kota Paris untuk meramaikan festival musik tahunan itu. Apakah popularitas Riff sudah menembus kota Paris? Ini mungkin karena kebetulan karena kebetulan kami punya banyak teman di sana, mungkin itu jadi mereka lebih merekomendasikan kita dulu untuk datang ke sana di ikut pesta musik itu ya, karena kita banyak teman-teman yang sekolah di sana gitu. Riff akan berada di kota mode tersebut dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 27 Juni. Bagi Riff tentu saja ini sebuah kesempatan besar, sekaligus tantangan besar. Bayangkan saja, grup ini nantinya bukan hanya manggung di depan tenaga kerja Indonesia, tetapi juga penonton asing yang sama sekali belum pernah melihat, apalagi mendengar lagu-lagu Riff. Kalau panggung persiapannya sama saja, mungkin manggungnya akan seperti itu. Riff betul, kita selalu mengerjakan itu secara spontan di atas panggung, apapun bisa terjadi gitu. Tapi yang satu yang agak lain mungkin di sini yang kita hadapin adalah publik orang Eropa di sana yang mereka sama sekali nggak banyak tahu bahasa Indonesia dari teks-teks lagu yang kita mainkan. Jadi gimana caranya mereka bisa tetap enjoy dengan lagu yang teksnya bahasa Indonesia, tapi mereka bisa ikut menikmati juga seperti apa. Itu mungkin yang kerja kerasnya ya, yang lebih beratnya mungkin di situ aja. Setidaknya mungkin harus bikin mereka penasaran kayak gimana sih rock Indonesia. Pemirsa, kalau Anda mau berkarir sebagai presenter TV, Anda harus memiliki karakter sendiri. Jangan meniru gaya orang lain. Itu kalau mau karir Anda bertahan lama. Resep itu juga yang digunakan oleh Farhan, presenter talk show terlaris saat ini. Bagi Anda yang kepingin seperti Farhan, ada baiknya Anda mencuri resep-resep suksesnya. Halal kok pemirsa. Namun bukan berarti Anda harus menjadi kembaran Farhan. Nah, pemirsa, ini dia liputannya. Berkat kelebihannya dalam memandu acara di dunia TV, nama Farhan sudah menjadi jaminan mutu. Lebih dari 10 tahun Farhan menggeluti profesinya sebagai pembawa acara. Tak pelak lagi Farhan paham betul seluk-beluk medan dunia presenter yang erat kaitannya dengan kepuasan para penonton. Kekuatan humor yang berkelas menjadi ciri khasnya. Maka tak heran setiap acara yang dibawakan oleh Farhan selalu mencuri minat penonton. Apakah kemudian saya mengatakan bahwa saya adalah seorang personality yang paling kuat di antara semuanya? Belum tentu. Cuman apakah saya adalah orang yang bisa memanfaatkan peluang itu? Ya alhamdulillah sih bisa, dan sampai sekarang aku masih percaya, itu saya sangat bersyukur. Kejelian Farhan menangkap mood penonton menjadi andalannya dalam meramu setiap acara. Saat ini ia tengah menerapkan ide cemerlangnya dengan menggabungkan unsur news dan unsur kreatif. Saat gempa bumi mengguncang kota Jogja dan sekitarnya, Farhan terjun langsung ke lokasi bencana. Di sini ia mewujudkan idealismenya dengan mengungkap sisi lain sebuah peristiwa. Salah satunya waktu saya ke Jogja kemarin itu, laporan langsung kondisi saudara-saudara kita jadi korban gempa Jogja, itu berasa sekali bahwa mulai saling mengisinya gitu ya. Di satu sisi saya merangkap menjadi seorang reporter, memperlihatkan ini bencana, ini akibatnya, ini penanggulangannya. Tapi di sisi lain saya pun mengajak Anda untuk melihat sebuah sisi kemanusiaan yang lain. Namun sayangnya kendala komunikasi menghambat proses peliputan. Maklumlah seluruh jalur komunikasi lumpuh total.
Tapi masalah kelumpuhan komunikasi terpecahkan lantaran Farhan menggunakan friend. Dan belakangan saya baru tahu ternyata memang friend dari Mobile Aid ini ternyata memang bisa dibilang satu-satunya operator yang infrastrukturnya BTS-BTS-nya nggak ada yang ganggu karena gempa. Jadi di mana-mana bisa. Dan yang paling menarik juga ternyata mereka kan friend dari Mobile Aid ini punya posko telekomunikasi di daerah Adi Sucipto ya. Yang saya dengar juga malah bisa dimanfaatkan sama orang-orang yang berkomunikasi ngasih tahu kabar ke keluarga macam-macam itu untuk ngasih tahu tentang keadaannya. Dan itu memang penting. Seiring aktivitasnya yang kian padat, Farhan tak ingin ketinggalan informasi. Oleh karena itu, ia menggunakan fasilitas TV Mobi dari Friend Mobile Aid. Lewat fasilitas ini, Farhan makin memperluas wawasannya. Bahkan sekarang katanya Friend Mobile Aid itu kan udah bisa streaming video langsung ya, siaran-siaran TV. Begitu dicoba juga benar ya. Ada beberapa stasiun TV lokal, juga ada stasiun TV luar dan kita bisa dapetin informasi yang lebih cepat. Farhan sedang berada di puncak karir. Di tengah-tengah kegemilangannya, uniknya istri dan keluarganya seakan-akan tenggelam dari publikasi. Karena istri saya nggak mau diekspos. Itu aja. Saya sih setiap ada wawancara, teman-teman wartawan nanya, boleh wawancara keluarga lu nggak? Boleh. Tapi saya mesti minta izin istri saya dulu gitu kan. Kalau dia nggak mau ya masa mesti dituntut? Kan nggak bisa. Jadi ya pada akhirnya sih kembali ke istri saya aja. Pemirsa, alangkah sedihnya ulang tahun jauh dari keluarga, jauh dari pacar, tetapi dekat dengan tembok penjara. Itulah yang dialami oleh Revaldo. Untungnya Revaldo sedikit terhibur karena kekasihnya datang berkunjung. Alangkah bahagia dan tentramnya hati ini kalau lagi suntuk, lalu dapat kata-kata yang menyejukkan hati dan membangkitkan semangat. Kata-kata itu cukup dari SMS saja yang berasal dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Anda ingin tahu lebih banyak tentang hal ini? Sabar dulu ya, karena kita saksikan dulu siapa saja yang mengunjungi Revaldo di hari ulang tahunnya. Ulang tahun di tengah keprihatinan. Itulah yang baru saja terjadi pada Revaldo. Aldo merayakan ulang tahunnya yang ke-24 yang jatuh tanggal 18 Juni lalu di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Tak ada pesta, tak ada tiup lilin, dan tak ada teman yang datang berduyun-duyun untuk mengucapkan selamat. Hanya kerabat dekat dan gadis kekasih Aldo yang masih ingat dengan ulang tahunnya. Kemarin gadis dengan ditemani Preti Asmara mengunjungi kekasihnya untuk sekedar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aldo. Saya ngucapin selamat ulang tahun sama Aldo. Saya ngasih support sama untuk dia. Ya, Alhamdulillah Aldo di dalam sehat. Saya doakan kita datang karena mau kasih support, artinya kasih harapan bahwa hidup lo bukan cuma berhenti di sini gitu kan. Setelah lo keluar dari sini lo masih tetap bisa ngelanjutin hidup lo, masih bisa berkarir, masih bisa berkarya gitu. Kita sebagai teman kan kasih supportnya itu. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pantas dapat julukan baru selain julukan Ustadz Gaul, yaitu Ustadz Kreatif. Selain menggagas pengajian I Like Monday, diam-diam Ustadz yang punya nama populer UJ ini ternyata juga punya UJ Center. Selain itu, UJ juga punya website sendiri dan yang terbaru dia memperkenalkan SMS Obat Hati. Kemarin UJ memperkenalkan ketiga-tiganya sekaligus kepada media. UJ Center adalah pusat daripada kegiatan segala mulai dari bisnis, kemudian profil, kegiatan dakwah. Kenapa kita membangun tim ekonomi? Jawabannya sederhana, karena kebetulan kami punya tanah di daerah Nagrak, itu ada kurang lebih 600 meter, nggak sampai 1 hektar, yang sekarang kita coba terus untuk bisa dibangun. Nah, kita kepengen membangun tempat kita ini tanpa meminta. Lantas apa itu SMS Obat Hati? Dari namanya Anda pasti bisa menebak SMS tersebut pasti berisi seputar kata-kata yang sanggup mengobati hati yang mungkin sedang kesal dengan keadaan atau bingung luar biasa karena terbelit persoalan hidup. Kita akan pilih, kita akan sortir betul-betul. Jadi kalimat yang kita akan berikan adalah mudah-mudahan kalimat yang bisa memotivasi dan melahirkan semangat.
Tidak semua orang bisa mendatangi tempat ujian ceramah gitu kan. Mungkin kalau orang mendatangi ujian ceramah, dia tidak akan kena apapun gitu kan. Ketika mereka datang berduyun-duyun, sekian banyak orang gitu kan. Nah ada yang secara pribadi ingin dikunjungi.